Baik, perkenalkan nama saya Christine Angelina Radi, NIM 2003020079, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi, perspektif teoritis terkini tentang kota dan masyarakat. Yang pertama, ekonomi politik. Artikel inovatif ini mewakili perkembangan awal politik ekonomi kota. Menggunakan metafora, mesin pertumbuhan Harvey Moloch menjelaskan mengapa ekonomi dan politik membentuk pertumbuhan kota. Dia menunjukkan bahwa kelompok kuat tertentu mendapat manfaat dari pertumbuhan kota, oleh karena itu bertindak lebih atau kurang bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan. Dia berpendapat lokal itu politik sebagian besar berputar di sekitar, menciptakan kondisi untuk pertumbuhan dan mendistribusikan sumber daya yang berasal dari pertumbuhan. Ekologi manusia, artinya setiap pemilik tanah memikirkan masa depan tertentu untuk bidang tersebut yang entah bagaimana terkait dengan kesejahteraan sendiri. Yang berikut penanggulangan yang muncul. Meskipun pertumbuhan telah menjadi ideologi yang dominan di sebagian besar tempat, di Amerika Serikat selalu ada benang perlawanan yang subversif, diperlakukan sebagai romantis atau entah bagaimana tidak rasional. Yang kedua, pandangan kritis. Kutipan ini berasal dari pengantar koleksi yang diedit Beyond the City Limits. John Logan dan Todd Swanstrom mengembangkan volume sebagai tanggapan terhadap gejolak ekonomi besar pada tahun 1970-an dan 1980-an, khususnya penurunan manufaktur dan pertumbuhan ekonomi jasa yang hancur. Banyak kota industri tua. Analisis konservatif berpendapat bahwa restrukturisasi ekonomi akan membawa tentang perubahan positif dari waktu ke waktu. Restrukturisasi perkotaan dan ekonomi imperatif. Teori restrukturisasi ekonomi relatif baru yang dimulai pada tahun 1970-an. Bagian dari restrukturisasi itu melibatkan pergeseran lokasi geografis produksi, konsumsi, dan tempat tinggal yang memiliki implikasi besar bagi kota. Menurut pandangan ini, ekonomi kota telah mencerminkan perubahan global dari ekonomi penghasil barang menjadi ekonomi penghasil jasa. Peningkatan yang lebih cepat dalam produktivitas tenaga kerja di sektor penghasil barang berarti bahwa bagian yang semakin tinggi dari total pekerjaan berada di sektor jasa. Hasilnya adalah persaingan yang ketat untuk industri dengan banyak manufaktur rutin berpindah dari daerah maju ke daerah kurang berkembang, terutama untuk mencari upah yang lebih rendah. Restrukturisasi ekonomi adalah konsep yang sulit dipahami dengan banyak arti. Meskipun demikian, adalah mungkin untuk mengidentifikasi 3 tema inti yang paling umum jika semua dari literatur. Yang pertama, perpecahan historis. Pertama adalah gagasan bahwa ekonomi dunia sedang mengalami perpecahan radikal dengan masa lalu. Yang kedua, prioritas kekuatan ekonomi dengan menyebut proses restrukturisasi ekonomi atau bukan restrukturisasi politik atau sosial. Para ahli teori menekankan bahwa itu berasal dari ekonomi dalam proses pertukaran pribadi dan peningkatan kekayaan. Yang ketiga, struktur atas agen. Struktur istilah inti kontras dengan badan antonim teoritisnya, menyarankan proses yang tidak tergantung pada keinginan manusia. Perpindahan dari satu struktur ke struktur lainnya dipandang sebagai sesuatu yang terjadi menurut logika ekonomi. Pada dasarnya logika persaingan kapitalis dan pengurangan biaya faktor. Logika ini terpaksa sama dimanapun itu terjadi, tidak peduli apa agama yang dipraktikkan atau bahasa yang digunakan oleh kapitalis dan pekerja. Logika global menjadi variasi nasional. Tetapi seperti pendapat Edmond
TCL perlu untuk menghubungkan organisasi kerja dengan proses sosial dan politik yang lebih luas. Istilah model adalah abstraksi yang perlu diuraikan, karena sektor model yang berbeda berperilaku berbeda. Dengan berfokus pada usaha industri, TCL berpendapat para ahli teori transisi dari Fordist ke produksi fleksibel telah mengabaikan sektor utama ekonomi yang tidak pernah mengadopsi metode produksi Fordist, termasuk sebagian besar sektor jasa, produksi militer, infrastruktur publik, dan perumahan. Jelaslah penumpukan militer besar-besaran di Amerika Serikat yang berdampak besar pada kota bahkan dalam produksi industri swasta, seperti yang ditunjukkan Richard Hill dalam analisisnya tentang sistem produksi di Jepang dan Amerika Serikat. Pemerintah memainkan peran yang menentukan. Analisis Hill memperjelas bahwa sistem produksi tidak mudah diangkut melintasi batas-batas negara karena pengaturan kelembagaan yang kompleks yang harus dibangun dari waktu ke waktu untuk membuatnya berfungsi. Yang ketiga, ruang dan status. Berpendapat bahwa spasial pemisahan antara jenis kelamin memperkuat dan memperburuk perbedaan gender karena sering digunakan untuk mengecualikan perempuan dari pengetahuan dan pengalaman yang memberikan status dan kekuasaan kepada laki-laki. Dalam pengaturan seperti rumah, sekolah, dan tempat ibadah, Spanyol mendokumentasikan pemisahan gender yang meluas. Perempuan dan laki-laki dipisahkan secara spasial sehingga mengurangi akses perempuan ke pengetahuan dan dengan demikian memperkuat status perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ruang gender memisahkan perempuan dari pengetahuan yang digunakan oleh laki-laki, menghasilkan dan memproduksi kekuasaan dan hak istimewa. Konstruksi sosial. Ahli geografi telah menjadi pendukung paling vokal dari integrasi ruang ke dalam teori-teori sosial. Aspek spasial dan sosial dari fenomena enon tidak dapat dipisahkan. Meskipun akan sederhana untuk menyatakan bahwa segregasi spasial menyebabkan stratifikasi gender, akan sama sederhananya untuk mengabaikan kemungkinan bahwa segregasi spasial memperkuat stratifikasi gender dan dengan demikian memodifikasi pengaturan spasial menurut definisi mengubah proses sosial. Spain berperilaku di rumah dinegosiasikan tidak hanya ada tetapi juga di tempat kerja, di sekolah, dan di acara-acara sosial. Struktur spasial bangunan mewujudkan pengetahuan tentang hubungan sosial atau aturan yang diterima begitu saja yang mengatur hubungan individu satu sama lain dan dengan masyarakat. Ruang di luar rumah menjadi arena di mana hubungan sosial diproduksi, sedangkan ruang di dalam rumah menjadi tempat di mana hubungan sosial direproduksi. Yang berikut lembaga tata ruang. Jika ingin memahami sifat sistemik dari stratifikasi gender, maka interaksi lembaga-lembaga inilah yang harus kita perhatikan. Yang tidak kalah pentingnya adalah ruang tempat aktivitas kelembagaan terjadi. Sebuah lembaga dalam istilah sosiologi mengacu pada serangkaian kegiatan berpola yang diselenggarakan di setiap produksi sekitar hasil sosial tertentu. Misalnya keluarga adalah lembaga karena diorganisir untuk memproduksi generasi yang akan datang. Institusi tertentu bersifat universal dan berkembang untuk memenuhi persyaratan yang diperlakukan untuk pemeliharaan masyarakat. Yang berikut keluarga dan tempat tinggal terpisah. Dalam rumah purum yang khas, misalnya domestik dibagi menjadi kanan kiri, laki-laki perempuan dengan nilai yang lebih tinggi dikaitkan dengan area yang objek yang terkait dengan kanan atau laki-laki dan nilai-nilai yang lebih rendah terkait dengan kiri atau perempuan. Umat muslim misalnya percaya bahwa wanita tidak boleh melakukan kontak dengan pria yang berpotensi menjadi pasangan nikah. Sistem purda dikembangkan untuk mengasingkan perempuan di rumah
dalam ruang yang aman dari kontak seksual yang tidak diatur, namun membatasi kesempatan pendidikan dan ekonomi perempuan. Oleh karena itu, wanita muslim memiliki status yang lebih rendah di luar rumah dibandingkan dengan wanita dalam masyarakat yang kurang terpisah secara seksual. Yang berikut, pendidikan dan sekolah terpisah. Dalam masyarakat non-industri, gubuk laki-laki seremonial adalah tempat pendidikan formal. Gubuk adalah tempat laki-laki mengajari anak laki-laki teknik berburu, memancing, berperang, dan ritual keagamaan. Sebagaimana gubuk laki-laki seremonial adalah tempat di mana anak laki-laki belajar berburu dan bertarung dalam masyarakat non-industri. Sekolah adalah tempat di mana hingga saat ini keterampilan kerja hanya disampaikan kepada anak laki-laki, mengecualikan anak perempuan dari sekolah SD sampai perguruan tinggi, memastikan bahwa sebagai sebuah kelompok perempuan akan kurang mampu membaca, menulis, dan mengartikan sandi dibanding laki-laki. Angkatan kerja dan tempat kerja yang terpisah. Tenaga kerja laki-laki lebih secara universal karena laki-laki cenderung mendistribusikan kelebihan barang ke keluarga di luar rumah tangga terdekat, sementara perempuan menyiapkan makanan terutama di dalam keluarga. Sejauh perempuan tidak mendampingi laki-laki untuk belajar keterampilan berburu, maka segregasi spasial, saling timbal balik, dan stratifikasi gender diperkuat. Yang berikut, ruang pengetahuan dan kerahasiaan. Segregasi spasial merupakan salah satu mekanisme di mana kelompok dengan kekuatan lebih besar dapat mempertahankan keunggulannya atas kelompok dengan kekuatan yang lebih kecil. Dengan mengontrol akses ke pengetahuan sumber daya melalui kontur ruang, kemampuan kelompok dominan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi ditingkatkan. Yang berikut, pengetahuan, kerahasiaan, dan status perempuan. Beberapa contoh institusi yang dipisahkan secara spasial dalam sejarah Amerika ada untuk menggambarkan bagaimana memisahkan perempuan dari sumber pengetahuan mempengaruhi status perempuan. Yang pertama adalah perguruan tinggi, di mana sangat sedikit wanita yang terdaftar sampai Perang Dunia Kedua. Kontroversi pahit terjadi atas hak perempuan untuk berbagai ruang dan pengetahuan yang sama dengan laki-laki. Pertarungan tentang pendidikan bersama di universitas negeri dimulai pada tahun 1862 dan tidak berakhir selama lebih dari 1 abad. Ketika Knights of Labor membuka pintu bagi wanita pada tahun 1880-an, sekitar 10% dari keanggotanya adalah wanita. Proporsi wanita dalam serikat pekerjaan menurun setelah Knights of Labor dibubarkan pada tahun 1886.